selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ki Rawe Jambor merasa curiga saat melihat kepala pasukan kerajaan memasuki ruangan lain saat terjadi pembunuhan raja. Apa yang akan dilakukan Ki Rawe Jambor? Mengikuti langkah kepala pasukan yang mencurigakan atau tetap mengejar Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kejadian yang serba cepat ini masih sempat terlihat oleh Ki Rawe Jambor. Sebenarnya, dia hendak mengajak kambratnya Imo Gantra untuk mengintili kedua orang tersebut. Namun saat itu, Imo Gantra telah lari bergegas ke pintu gerbang istana untuk mengejar pendekar 212 Wiro Sableng yang membawa lari Nawang Suri. Karena menangkap gadis pemberontak itu lebih penting, akhirnya Ki Rawe Jambor mengikuti Imo Gantra mengejar pendekar yang kabur bersama boyongannya. Patih Wulungkerso memasuki ruangan khusus di mana disimpan barang-barang dan senjata-senjata pusaka istana. Di situ dia mencari sarung keris yang dapat dipergunakan untuk rumah keris Mustiko Geni yang telanjang dan masih berlumuran darah Sri Baginda. Karena di situ memang banyak disimpan berbagai macam keris, dalam waktu cepat sang patih telah mendapatkan sarung yang cocok untuk Mustiko Geni. Tanpa membersihkan darah di badan keris, Wulungkerso menyarungkan senjata sakti itu, lalu menyimpannya baik-baik di balik pakaiannya. Paman Patih Wulungkerso, apakah yang kau perbuat di sini? Patih Wulungkerso tersentak kaget. Ketika membalik, dilihatnya Raden Cokroningrat tegak di ambang pintu ruangan dengan pandangan mata penuh selidik. Raden Cokro, bukankah seharusnya kau menolong Sri Baginda? Orang yang sudah mati tak mungkin lagi ditolong. Saya lihat tadi Paman Patih membawa keris Mustiko Geni. Wulungkerso merasa tidak enak. Namun dia maklum ketika berhasil menangkap Mustiko Geni yang terlepas dari tangan Nawang Suri, puluhan mata menyaksikannya. Jadi hampir semua orang tahu kalau senjata mustika lambang tahta kerajaan itu ada padanya. Dalam gugupnya, Patih Wulungkerso sekaligus coba menempelak. Raden, tak seharusnya kau berada dalam ruangan ini. Tugasmu di luar sana. Bukankah mata-mata kita memberitahu bahwa ada serombongan pasukan tak dikenal bergerak menuju Kuto Gede? Pasti mereka pasukan pemberontak yang datang untuk menyerbu. Atas nama kerajaan, ku minta agar Raden segera mengatur bala tentara untuk menghadapi kaum pemberontak yang muncul setiap saat. Raden Cokroningrat tersenyum penuh arti. Soal pasukan musuh, pasukan pemberontak, apapun namanya, tak usah dikhawatirkan. Jika mereka berani muncul, pasti lebur. Saya ingin tahu, kau kemanakan keris Mustiko Geni itu, Paman Patih? Ada, kusimpan baik-baik. Kau tak usah khawatir. Mengapa Paman yang harus menyimpan senjata itu? Jika ada musuh menyelinap dan merampasnya, bisa berbahaya. Berikan keris itu padaku, aku bisa menyimpannya di tempat yang aman. Patih Wulungkerso tersenyum tawar mendengar kata-kata kepala pasukan kerajaan itu. Kau tak usah khawatir, Raden Cokro. Aku tahu bagaimana cara menyimpannya. Senjata itu tak akan muncul sebelum raja baru diangkat. Dengar ya, Paman Patih, kata Cokroningrat pula. Saya tahu dengan kepandaian yang Paman miliki, Paman bisa menyimpan dan menjaga keris sakti itu baik-baik. Tapi jangan lupa,
Istana penuh dengan musuh dalam selimut. Kaki tangan musuh berkeliaran di mana-mana. Keselamatan paman dan senjata itu bisa terancam. Saya tetap meminta agar Mustiko Geni diserahkan pada saya. Hal itu tak bisa kukabulkan, Raden Cokro. Mustiko Geni tetap kusimpan sampai ada raja baru yang diangkat dan duduk di kursi besar sana. Raden Cokro Ningrat rupanya tidak senang, namun dengan cerdik mulutnya tetap menyembunyikan senyum. Dia melangkah mendekati sebuah patung terbuat dari batu. Sambil mengusap-usap kaki patung, dia berkata, "Baiklah, kalau paman menganggap mampu menjaga Mustiko Geni, tak ada salahnya paman yang menyimpan." Lalu kepala pasukan kota raja itu bersikap hendak berlalu. Namun tiba-tiba, pas sekali tangannya menangkap kaki patung batu. Benda itu dihantamkan sekeras-kerasnya ke kepala Pati Wulungkerso. Orang tua itu tersungkur ke lantai. Tangan kanannya menggapai ke depan, sementara kepala dan mukanya berlumuran darah mengerikan. Kepala terkutuk. Kau nyatanya juga seorang musuh dalam selimut. Dari balik pakaiannya, Pati tua ini keluarkan Mustiko Geni, lalu dia merangkak mendekati Cokro Ningrat. Keris yang memancarkan sinar merah itu ditikamkannya ke arah Cokro. Namun sasaran terpisah jauh. Dia hanya menusuk angin dan kembali tersungkur. Saat itu, kembali Cokro Ningrat menghantamkan patung batu ke kepala Pati Wulungkerso. Buta! Dalam keadaan terluka parah di kepala, Pati yang juga memiliki kepandaian silat dan kekuatan itu ternyata tidak mau menyerah begitu saja. Sambil merundukkan kepala, menghindarkan hantaman patung batu, Wulungkerso memukul ke depan. Jotosannya tepat menghantam lambung Cokro Ningrat. Meskipun tidak begitu telak dan keras akibat luka yang dideritanya, namun jotosan tersebut cukup membuat kepala pasukan itu terhenyak ke belakang dengan perut mual dan dada terasa sesak sakit. Pati Wulungkerso maju merangsak. Kini dia kerahkan seluruh tenaga dalam yang ada, lalu menyergap dengan dua tangan terpentang. Namun keris Mustiko Geni yang ada di tangan kanannya hanya mampu merobek pakaian kebesaran Raden Cokro Ningrat. Diam-diam kepala pasukan kerajaan ini merasakan tangkuknya dingin. Sempat senjata sakti itu menggores kulit dadanya, nyawanya tak akan tertolong. Darah yang membasahi kepala dan muka Wulungkerso menutup pemandangan kedua matanya. Berulang kali dia mengusap wajah dan ini tentu saja merupakan kesempatan baik bagi Cokro Ningrat. Selagi pemandangan Pati tua itu terhalang, secepat kilat Cokro Ningrat tebukan patung batu di tangannya ke tubuh Wulungkerso. Tepat menghantam bahu kiri hingga orang tua ini terkapar di lantai ruangan. Dari mulut Wulungkerso keluarkan suara rintihan. Pati ini masih berusaha bangkit sambil mengacungkan keris Mustiko Geni yang memancarkan sinar merah angker itu. Namun darah yang terlalu banyak tertumpah membuat Wulungkerso kehilangan tenaga. Lututnya goyah, pemandangannya semakin kabur, tenaganya semakin sirna. Ketika patung batu menghajar keningnya, dia tak punya daya lagi untuk mengelak. Tubuhnya roboh ke lantai, darah dan cairan otak berceceran. Keris Mustiko Geni terlepas dari genggamannya dan tercampak di lantai. Raden Cokro Ningrat cepat mengambil senjata mustika itu, memasukkannya ke dalam sarung yang ditariknya dari pinggang Wulungkerso, lalu meninggalkan mayat itu. Pintu kamar sengaja dikuncinya dari luar. Ketika dia sampai di bagian depan istana, kepala pasukan kerajaan ini terkejut. Serombongan pasukan berjumlah sekitar 300 orang tampak berada di seberang sana siap menyerbu. Ada 3 orang berkuda yang bertindak sebagai pimpinan. 2 masih muda dan tak dikenal, sedang yang seorang lagi dikenal sebagai Manyar Gantra, orang tua yang diketahui sebagai juru ukur barang-barang perak. Pemberontak keparat, datang juga mereka akhirnya, serapa Cokro Ningrat. Pada beberapa orang perwira yang ada di situ, dia segera berteriak memberi perintah. Sejumlah pasukan segera dihimpun dengan cepat untuk menyambut serangan.
Namun karena pasukan yang ada di situ hanya merupakan pengawal istana, jumlah mereka dengan sendirinya lebih sedikit. Hal ini membuat serangan pasukan pemberontak tidak tertahankan. Kurang ajar, ketak Cokroningrat. Seorang perwira ditariknya ke balik pilar istana. Cepat, datangkan pasukan bantuan dari timur dan selatan. Paling tidak, jumlah kita harus 2 kali lebih besar dari pemberontak jahanam itu. Siap Raden, jawab si perwira, lalu tinggalkan tempat itu. Memandang berkeliling, Raden Cokro menjadi beringas. Ia tak melihat seorang pun tokoh silat istana ada di tempat itu. Karena tak dapat menunggu lebih lama, kepala pasukan ini segera menuruni tangga istana, menyongsong serbuan pasukan dengan sebilah pedang di tangan kanan. Ketika dia sampai di pertengahan taman istana, 2 penunggang kuda yang bertindak sebagai pimpinan pasukan penyerbu menghadangnya. Bangsat pemberontak, kalian mencari mampus, teriak Cokroningrat. Cokroningrat, anjing pengkhianat. Darah rakyat yang pernah kau tumpahkan harusnya kau ganti dengan darahmu sendiri, balas berteriak salah seorang penunggang kuda. Sekali goloknya diayunkan, senjata itu membabat ke arah kepala Cokroningrat. Bagaimana kelanjutan pertarungan Cokroningrat melawan pasukan pemberontak? Cokroningrat, anjing pengkhianat. Darah rakyat yang pernah kau tumpahkan harus kau ganti dengan darahmu sendiri, balas berteriak salah seorang penunggang kuda. Sekali goloknya dianyunkan, senjata itu membabat ke arah kepala Cokroningrat. Tampaknya lelaki muda yang menyerang kepala pasukan itu memang memiliki kepandaian. Namun dibandingkan dengan kepandaian yang dimiliki Raden Cokroningrat, meskipun dia menggempur bersama seorang kawannya, agak sulit baginya untuk merobohkan kepala pasukan itu. Hal itu menjadi kenyataan suatu pedang Cokroningrat membacok kuda tunggangan mereka hingga kuda-kuda itu merangkak liar, membuat keduanya terpaksa melompat ke tanah. Perkelahian 2 lawan 1 ini berlangsung sekitar 4 jurus. Di jurus kelima, lelaki di sebelah kanan menemui ajal oleh tusukan pedang Cokroningrat yang tepat menembus dada kirinya. Jurus berikutnya, lelaki kedua menyusul roboh akibat bacokan pedang tepat pada pangkal lehernya. Bangsat pemberontak, kalian mundur, kalau tidak mau mampus percuma, letakkan senjata dan menyerah, teriak Cokroningrat. Tapi pasukan penyerbu yang tidak kena rasa takut itu merangsak terus. Puluhan di antara mereka sudah mendekati tangga istana, sementara puluhan prajurit di kedua belah pihak tampak bertaparan di taman dan tangga istana. Saat itulah serombongan pasukan kerajaan yang berjumlah hampir 200 orang muncul dari kiri kanan. Serta-merta gerakan penyerbu tertahan. Semangat bala tentara kerajaan yang tadi melemah kini pulih kembali. Raden Cokro terdengar kembali berteriak, "Jika kalian tidak menyerah, kalian akan mampus percuma. Kalian sudah terkurung." "Cokroningrat, mulut besarmu sudah saatnya ditutup," terdengar suara membentak. Satu bayangan putih berkelebat. Angin serangan membuat kepala pasukan ini tergetar dan cepat bertindak mundur, memandang ke depan. Dia melihat orang itu tegak dengan sebatang tongkat besi kuning melintang di dada. "Gama Manyar, tidak sangka nyatanya kau adalah seorang gembong pemberontak," bentak Raden Cokro ketika mengenali siapa adanya orang tua di hadapannya. Si orang tua menyeringai, wajahnya tetap dingin sedang sepasang matanya tidak berkedip. "Namaku bukan Gama Manyar, akulah yang dikenal dengan nama Empu Sokapanaran," berkata orang tua itu dengan suara lantang. Lalu wut, tongkat besi kuning di tangannya diputar di depan dada. Sesaat sosok tubuhnya hanya berupa bayang-bayang kuning yang terbungkus oleh putaran tongkat kuning yang amat cepat.
Raden Cokroningrat terkejut. Tapi dia tidak mau memperlihatkan perubahan pada air mukanya. Siapa yang tak kenal Empu Sokapanaran? Di masa kerajaan lama, dia adalah seorang ahli pembuat barang-barang ukiran istana. Tapi lebih penting dari itu, dikabarkan orang tua ini memiliki kepandaian silat tinggi dan kesaktian mengagumkan. Kau terkejut setelah mengetahui siapa aku? Takut? Lalu mengapa tak lekas menyerah? Mengejek Empu Sokapanaran. Wah bangka, rakus kekuasaan. Kau sengaja mengorbankan orang-orang tak berdosa untuk mencapai tujuan kotor. Sokapanaran tertawa mengengkeh. Buka matamu lebar-lebar, pasang telingamu baik-baik, dan tanyai hati sanubarimu. Siapa di antara kita yang kotor? Siapa di antara kita yang telah menumpahkan darah rakyat untuk merebut tahta kerajaan? Kau dan rajamu yang sudah mampus itu dan ratusan pengkhianat lain yang gila kekuasaan. Dulu kau hanya perwira kelas pikisan, tapi kau bersedia mengkhianati rajamu yang syah hanya untuk mendapatkan kedudukan kepala pasukan. Apakah kau sudah senang dan baik-baik saja dalam jabatanmu yang penuh lumuran darah itu? Merah pada wajah Raden Cokro dan berdesing panas telinganya mendengar kata-kata Empu Sokapanaran itu. Tua bangka sinting, ajal sudah di depan mata, masih saja bicara tak karuan. Habis membentak begitu, Cokroningrat menyerang dengan pedangnya. Hiya! Sementara itu, pasukan kerajaan yang datang semakin banyak. Puluhan prajurit dan beberapa perwira mengelilingi kalangan pertempuran antara pemimpin mereka melawan Empu Sokapanaran. Mereka maklum orang tua itu memiliki kepandaian tinggi, karenanya perlu berjaga-jaga agar jangan sampai lolos. Kalau seandainya kepala pasukan mereka mengalami cedera atau sampai tumbang di tangan orang tua itu, ternyata memang Empu Sokapanaran bukan tandingan kepala pasukan kerajaan itu. Setelah menggempur habis-habisan selama 6 jurus tanpa membawa hasil, kini Cokroningrat mendapat serangan balik yang gencar. Tongkat besi kuning di tangan sang empu menderu laksana titiran. Wuk, wuk, wuk. Menekan dan mengeplang, menggebuk dan menusuk, membuat kepala pasukan itu terdesak dan berseru keras. Sewaktu akhirnya pedang di tangannya dihantam mental oleh pukulan keras ujung tongkat. Bertak! Raden Cokroningrat melompat mundur, tapi lebih cepat tongkat lawan datang mengejar ke arah kepala. Masih untung Cokroningrat sempat membuang diri ke samping, kalau tidak kepalanya sudah remuk dihantam tongkat. Meskipun selamat, namun ujung senjata lawan menoreh pelipis dan pipi kanannya hingga mendatangkan goresan luka yang cukup dalam dan mengucurkan darah. Melihat pimpinan mereka cedera, beberapa perwira segera bertindak maju. Ya! Menyaksikan hal ini, Empu Sokapanaran cepat berteriak mengejek. Bagus, kalian bangsa pengkhianat memang berjiwa pengecut. Silakan bantu pimpinan kalian agar tidak mampus lebih cepat. Merasa malu, Cokroningrat berteriak pada orang-orangnya. Semua mundur. Menghadapi tikus tua macam ini, aku tak butuh bantuan kalian. Lalu dari balik pakaiannya, kepala pasukan kerajaan itu cabut keris Mustiko Geni. Streng! Sinar merah berkiblat dalam gelapnya malam di taman istana itu. Terkejutlah Empu Sokapanaran alias Gama Manyar. Bagaimana keris sakti lambang tatah kerajaan itu berada di tangan Cokroningrat? Sejak tadi hatinya memang sudah cemas karena tidak melihat Awang Suri. Di mana gadis itu setelah dia diketahui berhasil membunuh Sri Baginda? Tikus tua, majulah! Bukankah kau ingin mati lebih cepat? Membentak Cokroningrat. Pengkhianat busuk, rajamu sudah tewas. Keris itu bukan milikmu. Serahkan padaku. Kau takut menemui kematian di tangan senjata sakti ini? Ejek Cokroningrat. Hidupku hanya sekali, nyawa hanya satu, dan aku tidak takutkan mati. Hadik Empu Sokapanaran. Sinar kuning berkiblat
Ketika tongkat besinya diputar sebat, Cokroningrat yakin sekali akan keampuhan keris Mustiko Geni. Dia menyongsong sambaran tongkat lawan. Trang, trang. Pusaka Panaran berseru kaget dan melompat mundur. Tongkat besi kuningnya putung sewaktu keris sakti itu membabat hampir sepertiga dari panjangnya. Tangannya bergetar dan terasa panas. Senjata sakti itu mengapa bisa berada di tangan musuh? Keluh Pusaka Panaran dalam hati. Dia sadar apapun senjata yang dimilikinya tak bakal sanggup menghadapi keris Mustiko Geni. Berarti dia harus mengerahkan kemampuan naga luar dalam dan akal untuk menghadapi lawan. Tua bangka pemberontak! Cokroningrat berkata sambil acungkan keris Mustiko Geni tinggi-tinggi ke atas. Jika kau bersedia menyerah, maka kau akan digantung secara terhormat. Tapi jika terus melawan, tubuhmu akan gosong oleh keris sakti ini. Aku lebih suka mati di ujung Mustiko Geni, jawab Pusaka Panaran tegas. Tongkatnya yang hanya tinggal 2/3 panjang semula meluncur ke depan, tapi cepat ditarik ketika keris Mustiko Geni digunakan lawan untuk menangkis. Serangan tongkat yang tadi berupa tusukan kini berubah menjadi sabetan ke arah pinggang dan lagi-lagi berbahaya setelah Mustiko Geni dipakai untuk menangkis. Gerakan yang serba cepat membuat Cokroningrat menjadi kewalahan. Tapi orang ini cukup cerdik. Dia tak mau ikut kuat tenaga bergerak cepat dalam menghadapi lawan. Yang dilakukan adalah tegak di kalangan pertempuran dan melindungi diri dari setiap serangan dengan keris Mustiko Geni. Bagaimana kelanjutan pertarungan Cokroningrat melawan Pusaka Panaran? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.